Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dengan NIM 223281 Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Baik, jadi manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi semua aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa antara produsen dan konsumen. Tujuan utama dari pemasaran yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu, adapun elemen-elemen utama dalam manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu ada pentingnya memahami konsumen. Kita sangat penting sekali untuk bisa memahami konsumen. Kenapa? Yang pertama itu adanya riset pasar. Jadi, untuk menganalisis kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen atau target. Jadi kita harus adanya analisis riset pasar. Lalu kita harus mengidentifikasi tren pasar dan peluang baru. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Nah, apa sih analisis perilaku konsumen? Yaitu kita harus bisa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu, kita juga harus mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu, elemen utama dalam manajemen pemasaran juga ada strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama itu segmentasi. Apa sih segmentasi? Segmentasi adalah di mana pasar menjadi kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Lalu ada targeting. Nah, targeting ini untuk memilih segmen pasar yang sesuai dengan produk atau layanan Anda. Yang ketiga ada positioning. Nah, apa sih positioning? Positioning itu di mana kita menciptakan produk atau layanan yang ada di benak konsumen. Oke, baik, selanjutnya ada bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama itu ya ada produk. Jadi, untuk menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Terus yang kedua ada distribusi. Distribusi itu untuk memastikan produk di tempat yang mudah terjangkau. Terus yang ketiga harga. Nah, harga juga penting karena untuk menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Lalu seterusnya ada promosi. Kenapa promosi? Karena untuk mengomunikasikan nilai produk kepada konsumen atau target. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk dan penempatan harga. Jadi, yang pertama itu ada riset dan pengembangan. Jadi riset dan pengembangan ini menganalisis tren pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada perencanaan produk. Jadi perencanaan produk ini untuk merancang dan mengembangkan produk baru. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini untuk membuat prototipe atau menguji coba produk baru. Lalu yang keempat ada peluncuran produk baru. Nah, produk baru ini untuk mempromosikan dan menjual produk baru. Lalu selanjutnya ada strategi distribusi dan pengolahan saluran. Yang pertama itu ada memilih saluran distribusi, membangun hubungan dengan mitra, mengatur logistik dan pengiriman, dan keempat, memantau kinerja saluran distribusi. Lalu selanjutnya ada periklanan dan promosi penjualan. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi target, tentukan kelompok konsumen yang ingin atau dijangkau. Terus pemilihan media, penting sekali untuk pemilihan media karena pilih media yang efektif dan menjangkau target. Terus ada pembuatan pesan. Nah, pembuatan pesan juga agar pesan ini menarik dan mengunggah minat konsumen. Terus yang ketiga ada evaluasi dan pengukuran. Nah, evaluasi dan pengukuran kita harus terus pantau efektivitas kampanye promosi. Lalu selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan dan evaluasi pengendalian strategi pemasaran. Nah, kenapa sih kita harus menjalin hubungan gitu dengan pelanggan? Yang pertama, kita harus bisa mengenali pelanggan, lalu kumpulkan data pelanggan. Terus yang kedua, membangun hubungan, berikan layanan pelanggan yang terbaik. Terus yang ketiga, mempertahankan pelanggan, berikan program loyalitas dan intensif. Terus ada evaluasi pengendalian strategi pemasaran. Nah, evaluasi
Nah, evaluasi yang berkala dan pengendalian strategi pemasaran yang tepat sangat penting. Kenapa? Karena untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan jangka panjang, dan evaluasi juga dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya ada, nah mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Kesimpulan dari presentasi yang tadi, yaitu manajemen pemasaran adalah proses mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan produk atau jasa, mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan bisnis pastinya. Nah, adapun unsur-unsur utama dalam manajemen pemasaran yang meliputi analisis pasar yang tadi dijelaskan, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Jadi intinya, manajemen pemasaran adalah kunci keberhasilan dari sebuah bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemasaran yang baik, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan presentasi kali ini tentang menganalisis segmentasi pasar, targeting, positioning, dan analisis SWOT. Baik, kali ini saya memilih produk basreng. Kenapa saya memilih produk basreng? Karena pastinya basreng ini sangat diminati oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, hingga orang tua. Nah, produk basreng ini saya beri nama itu basreng ID. Jadi basreng dengan rasa yang pedas manis itu sangat familiar mungkin di lidahnya orang-orang Indonesia. Nah, ini juga cocok untuk semua kalangan. Basreng dengan bumbu rendah, jadi basreng ini dengan tingkat dan kepedatan yang sangat cocok. Jadi cocok untuk anak-anak dan mereka yang tidak terlalu menyukai pedas. Lalu basreng dengan rasa yang unik. Jadi basreng dengan berbagai varian rasa seperti original, pedas, dan pedas sekali. Lalu di sini saya akan menjelaskan target pasarnya. Tentunya target pasarnya yang pertama itu usia. Nah, usianya itu mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia bisa menikmati produk basreng ini. Lalu yang kedua jenis kelamin, bisa pria, bisa wanita. Lalu selanjutnya ada minat. Jadi target pasar ini minat. Kenapa saya tulis minat? Karena untuk pencinta makanan pedas, penggemar cemilan, atau makanan ringan. Nah, lalu positioning. Jadi positioning dari basreng ID. Ini yang pertama yaitu sebagai cemilan tradisional Indonesia, tentunya yang lezat dan harganya terjangkau. Lalu yang kedua dengan bumbu rendah. Kenapa? Karena sebagai cemilan yang aman dikonsumsi dan oleh semua kalangan. Lalu basreng yang unik, yang rasanya unik. Jadi yang tadi saya jelaskan sebagai cemilan inovatif dengan berbagai pilihan rasa yang menarik, yang seperti original, pedas, dan sangat pedas sekali. Lalu di sini ada analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT dari produk basrengnya sendiri? Yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, jadi dari rasa yang disukai banyak orang, bahan baku yang mudah, lalu harganya terjangkau, terus proses produksi sederhana, lalu basreng juga cepat menjadi makanan yang populer. Lalu ada weakness atau kelemahannya. Jadi ada kekuatan pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari basreng sendiri yaitu mudah basi jika tidak ditempatkan dengan yang benar. Misalkan tempatnya yang tidak di freezer atau di mana, nah itu pasti akan mudah basi. Lalu banyaknya pesaing. Dengan proses pembikinan basreng yang cukup mudah, pasti banyak pesaing-pesaing yang ingin memproduksi atau membuat basreng ini sendiri. Lalu ada ketergantungan pada bahan baku bakso. Lalu ada opportunist atau peluang. Nah,
Selain ada kelemahan, ada peluang juga. Jadi permintaan pasar yang tinggi itu cukup untuk kita memproduksi basreng mungkin yang lebih banyak karena tingkat pasar yang tinggi. Lalu ada pengembangan produk baru, basreng kering premium, lalu ada kerjasama dari pihak lain. Nah, itu untuk peluangnya. Lalu ada threats atau ancaman. Dari peluang pasti juga ada ancamannya. Nah, apa sih threats atau ancamannya? Yaitu perubahan tren konsumen, munculnya produk basreng dengan inovasi baru, atau regulasi pemerintah terkait makanan olahan, dan kenaikan harga bahan baku. Itu juga bisa menjadi ancaman-ancaman untuk produksi basreng sendiri. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.